Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bertemu lagi dengan Ibu dalam kegiatan hari kedua Pesantren Ramadan. Kita niatkan kegiatan hari ini untuk beribadah dan meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pertama pada hari ini berjudul Puasa Ramadan dan Kesehatan oleh Ibu Nilasari SPD. Marilah kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. Anak-anak ibu sekalian, pada kesempatan ini ibu akan memberikan materi tentang puasa dan kesehatan. Kenapa ya Allah menghimbau atau menyuruh orang-orang muslim yang beriman agar melaksanakan puasa setiap tahunnya, bahkan diwajibkan? Allah menyuruh kita berpuasa karena rasa sayang Allah kepada hambanya. Bayangkan anak-anak, tubuh kita ini adalah ibarat mesin. Mesin itu tidak boleh selalu setiap hari digunakan ya. Seperti lambung kita mengolah makanan ya, menggiling makanan setiap hari, setiap jam, setiap bulan, setiap tahun tanpa henti. Maka tubuh kita akan kecapean atau rusak. Maka layaknya seperti mesin ya, tubuh kita juga butuh maintenance. Maintenance itu adalah berpuasa. Karena pada hakikatnya puasa itu membuat tubuh lebih segar dan bugar. Ada kisah seorang saintis dari Jepang bernama Yoshinori Ohsumi ya. Dia memperoleh Nobel dengan judul penelitiannya adalah autophagy. Apa sih itu autophagy ya? Autophagy adalah membuat tubuh menjadi lapar. Membuat tubuh menjadi lapar itu bagaimana? Yaitu dengan berpuasa. Apa yang terjadi ketika kita melakukan proses autophagy? Maka ketika tubuh kita dilaparkan, maka sel-sel itu membentuk yang namanya autogism. Ya, autogism itu apa? Protein yang membentuk kalau kita bisa dianalogikan atau disamakan adalah seperti sapu raksasa. Ketika dia lapar, dia mencari makanan, tidak ada makanan yang masuk, maka si sel ini memakan sel-sel yang telah mati, sel-sel yang tidak berguna ya, seperti virus dan bakteri dimakan sama dia. Semua dibersihkan karena tidak ada makanan yang masuk ya. Sehingga ketika si sapu raksasa ini membersihkan sel-sel itu, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Makanya saran dari saintis ini, orang dihimbau untuk berpuasa minimal 2-3 kali dalam 1 minggu. Islam sudah 15 abad yang lalu ya, Rasulullah ya menganjurkan umatnya untuk puasa sunnah Senin dan Kamis ya. Kalau kamu nggak bisa juga ya, kita nggak bisa juga berpuasa sunnah Senin Kamis, maka Allah mewajibkan dalam 1 tahun ya kita 30 hari berpuasa. Karena apa? Minimal 30 hari ya kita membentuk autophagy atau melaparkan diri ya, melaparkan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, maka dia mengadakan pembersihan yang di usus, pembersihan yang di sel-sel lambung ya, di usus besar dan sebagainya, sehingga orang yang berpuasa itu menjadi sehat. Tetapi berpuasa juga ada caranya ya, jangan mentang-mentang nih kamu lagi puasa bukanya nanti sembarangan ya, tidak seperti itu. Ketika tubuh kita kosong ya, lalu sapu raksasa itu membersihkan sel-sel mati ya,
sel kanker, virus, bakteri dibersihkan. Maka ketika kita datang waktu berbuka ya, breakfast ya, buka puasa itu, maka kita jangan memulai dengan sesuatu yang membuat sel-sel yang sedang memperbaiki diri itu kaget, seperti minum es misalkan ya, minum es ya, terasa dingin tapi kalau masuk ke dalam tubuh kalian itu akan menjadi panas ya, atau makan makanan yang pedas, makan makanan yang asam dan sebagainya ya, sehingga Nabi menyarankan sunnah untuk berbuka puasa kita biasanya memakan kurma atau sesuatu yang manis. Sesuatu yang manis itu yang berasal alami ya, seperti buah ya, bukan sesuatu yang manis itu jadi sirup, bukan seperti itu ya. Buah atau kurma, biasanya kurma itu kandungan gulanya itu ya, sukrosanya itu baik, dan makannya juga tidak berlebihan ya. Jangan karena disuruh makan kurma kamu makannya setengah kilo ya, nggak usah ya, boleh 1, boleh 3 ya, lalu minum air hangat ya, dan tidak makan dengan jumlah yang banyak ya, makannya sedikit-sedikit ya. Lalu dari itu semua, insya Allah siapa yang menerapkan puasa dengan cara ini, maka bonus yang akan diraihnya adalah kesehatan ya, terutama takwa ya. Pertama takwa kita kepada Allah, kita menjalankan apa yang diperintahkan, bonusnya kita menjadi sehat ya. Nah, anak-anak, berpuasalah dengan senang, dengan riang ya, dengan berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi berat ya, puasa kok berat, kapan sih, kadang-kadang baru 1 hari puasa, puasa udah tinggal 29 hari lagi, puasa tinggal 28 hari lagi, padahal Allah sedang sayang kepada kita ya, untuk menyehatkan tubuh kita ya. Baik anak-anakku sekalian ya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini adalah ya, berpuasalah dengan baik ya, sering-seringlah berpuasa ya. Kalau 1 tahun sekali kan wajib ya. Kalau memang ada kesempatan ya, kamu sehat, kamu menikmati, maka puasa Senin Kemis, puasa yang lain dan sebagainya. Karena pada intinya puasa tidak akan membuat kalian sakit, tapi puasa membuat kita menjadi sehat. Demikianlah materi dari Ibu kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, pemaparan materinya. Jadi jangan khawatir untuk berpuasa, karena berpuasa tidak membuat kita sakit, tetapi membuat kita sehat. Selanjutnya materi kedua yang berjudul Indahnya Berbagi oleh Ibu Rini Indri Hastuti MPD. Marilah kita simak videonya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita syukuri dan selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa syukur kita atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, karena kita sudah diberi kekuatan dan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ini walaupun dalam bentuk virtual. Semuanya ini pasti atas ridhonya ya. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang taat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bertemu dengan Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi, untuk kali ini Ibu ingin membahas masalah indahnya berbagi. Nah, apa itu maksudnya indahnya berbagi? Ibu sudah sempat membuka
kamus ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang Ibu temukan di situ bahwa indah itu artinya dalam keadaan enak dipandang, enak dilihat, elok, nyaman, itu indah ya. Sedangkan berbagi adalah memberi atau menerima sesuatu, bisa berupa barang, cerita atau kisah, uang, makanan, dan segala hal yang penting bagi hidup kita ya. Jadi maksudnya bahwa untuk saat ini kita akan membahas masalah bagaimana enaknya sih kalau kita memberi. Emang enak memberi ya? Coba kalian pasti bertanya-tanya, memberi kok enak sih ya? Tapi kita lihat saja di sini, Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian, kita perlu tahu, dan saya yakin kita sudah paham bahwa kita adalah makhluk sosial, yang artinya kita selalu butuh orang lain ya. Kita membutuhkan orang lain untuk bersama-sama hidup di dunia. Orang lain itu siapa? Banyak. Karena kita tidak mungkin hidup sendirian. Kita mau pergi ke sekolah, kita perlu tukang nasi uduk untuk sarapan kita. Kita perlu orang tua kita untuk membangunkan kita. Kita perlu tukang ojek untuk mengantarkan kita. Kita perlu bapak ibu guru yang mengajar di kelas. Atau juga bahkan ada Pak Satpam di situ. Ada tukang sapu yang harus membersihkan jalan sehingga jalan yang kita lalui bersih. Jadi kita butuh orang lain. Kita bisa bayangkan bagaimana sedihnya kalau kita hidup sendirian. Sendiri semuanya, apa-ngapain sendiri. Pergi kemana-mana sendiri, makan sendiri, nyanyi sendiri, nonton TV sendiri. Ya, nanti kalau lama-lama ketawa juga sendiri kalau seperti itu. Benar gak? Ya, nah itulah kenapa kita butuh teman, dan kita rasa-rasanya nggak bisa hidup tanpa teman ya. Itulah kita sebagai makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial, kita juga perlu untuk selalu saling melengkapi satu dengan yang lain, saling tolong menolong, gotong royong, bantu membantu. Siapa yang lebih akan membantu yang kurang. Siapa yang susah akan dibantu oleh yang berlebih, dan seterusnya. Ya, jadi itulah yang kita rasakan di dalam masyarakat. Demikian juga menurut agama kita. Islam mengajarkan bahwa Allah cinta kepada umatnya yang hidup rukun, saling tolong menolong, bersilaturahmi, dan juga saling berbagi. Ibu mendapatkan beberapa kutipan. Yang pertama yaitu dari hadis riwayat Abu Hurairah yang mengatakan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat atau hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Yang kedua, Ibu ambil dari surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang ketiga, dari Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, yang artinya,
Siapa yang senang untuk dilapangkan rizkinya dan diakhirkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahmi. Ya, itulah ajaran agama kita. Selain itu, kita juga melihat bahwa dalam rukun Islam yang ada 5, ya. Yang ketiga di situ zakat. Ya, kalian pasti masih hafal itu, rukun Islam ada 5 ya. Yang pertama apa? Mengucap 2 kalimat syahadat. Kemudian sholat. Kemudian zakat. Kemudian puasa, dan yang terakhir haji. Nah, zakat di sini. Zakat itu apa sih? Nah, menurut Wikipedia, zakat itu adalah sebuah istilah yang maknanya adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak? Saya yakin anak-anak tahu semua siapa yang berhak menerima zakat. Dan kalau dilihat dari artinya, zakat itu adalah artinya suci, bersih, atau berkat. Ya, jadi kalau kita berzakat artinya kita menyucikan. Menyucikan apa? Harta kita. Ya, biar harta kita menjadi bersih, menjadi berkah. Itulah makanya kita diwajibkan untuk berzakat. Tapi kita tahu ya bahwa anak-anak kan belum berpenghasilan kan, masih minta uang ke orang tuanya, uang sangu setiap pagi atau berapa hari sekali minta ke ayahnya atau ibunya. Artinya kalian belum memiliki pendapatan, entah itu gaji, entah itu honor, entah itu keuntungan apa, belum. Nah, untuk itu kita perlu berlatih dengan bersedekah. Sama maknanya, yaitu dengan memberi. Ya, memberi atau mengeluarkan sesuatu kepada orang lain, ya, berbagi. Nah, kenapa hal itu kita anggap penting? Karena sebenarnya memberi itu membuat kita bahagia. Siapa yang bahagia? Mungkin kalian bertanya-tanya, kok bahagia? Kan kita kehilangan sesuatu, mengeluarkan sesuatu, kok bahagia? Iya, untuk yang diberi bahagia. Kenapa? Karena dia akan selesai urusannya, selesai masalahnya. Tapi untuk diri kita yang memberi, apakah ikut bahagia? Nah, ini adalah pertanyaan besar. Ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa orang yang memberi itu insya Allah akan bahagia. Syaratnya cuma satu. Apa itu? Asal kita memberi karena Allah. Kita ridho untuk memberi karena Allah. Maka insya Allah dengan ridho, ikhlas, ya, maka apapun yang kita berikan, bentuknya apapun itu, kita akan merasa nyaman. Ya, kita akan merasa gembira, tidak merasa kehilangan. Ya, karena apa? Sebenarnya ketika kita memberi atau menolong orang, itu sesungguhnya kita menolong diri sendiri. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ya, kalau kita menolong orang lain, maka sesungguhnya kita menolong diri kita sendiri. Ya, kenapa seperti itu? Kita bisa bayangkan, kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain merasa bahagia. Coba kita rasakan, apakah kita bahagia kalau melihat orang lain yang tadinya bersedih, yang tadinya kekurangan atau kelaparan, tiba-tiba dia menerima pemberian kita dan dia tersenyum bahagia karena pemberian kita? Saya yakin hati kita akan merasa bahagia juga.
bahagianya melihat orang lain bahagia. Ya, itulah yang kita rasakan. Dan perlu kita ketahui bahwa apa yang kita lakukan, kebaikan apapun itu, sekecil apapun itu, akan dicatat dan diberikan balasan. Jadi kalau kita memberikan satu kebaikan, maka kebaikan kita akan dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah kenapa kita merasa bahagia. Kita akan merasa gembira kalau orang lain menjadi gembira karena kita. Untuk itu, jangan putus-putusnya kalian untuk selalu berbagi, selalu menolong orang lain, terutama untuk yang membutuhkan. Jangan sampai kita menunggu orang lain itu datang meminta kepada kita. Kalau perlu kita cari, siapa sih orang-orang sekitar saya ini yang perlu bantuan saya? Adakah orang lain di sekitar kita yang masih kelaparan? Adakah ibu-ibu yang perlu bantuan karena dia sakit? Perlu diantar ke rumah sakit? Atau perlu dibelikan bubur? Atau yang lainnya? Ayo coba kita rasakan itu. Ya, jadi kita akan melihat kebahagiaan itu kalau mereka terpenuhi keinginannya, kebutuhannya. Ya, juga kalau kita melihat misalnya orang peminta-minta yang betul-betul tidak punya, ya, dalam keadaan kondisinya yang lusuh, badannya lemas, sakit-sakitan, apakah kita tega membiarkannya? Saya yakin hati kalian akan berteriak dan meminta kalian untuk memberikan sesuatu kepadanya. Ya, nah, anak-anakku sekalian, kalau kita menyadari bahwa kita akan merasa bahagia kalau kita memberi, maka ibu berharap, ayolah kita sering-seringlah kita memberi. Supaya apa? Supaya kita bahagia. Kita hidup di dunia pasti kita pengen bahagia. Kita pengen sekali bisa memberikan kepada orang lain. Saya yakin kalian hidup di dunia tidak ingin memiliki masalah, tidak ingin terjerumus dalam suatu kesulitan. Tapi saya yakin kalian berusaha keras untuk bisa sukses dan meraih kebahagiaan. Untuk itu ada satu cara yang mungkin bisa kalian terapkan. Ya, ini cuma berdasarkan pengalaman dan juga dari beberapa masukan yang ibu dapatkan. Nah, di pagi hari anak-anak kalau kalian bangun, kalau bisa jangan sampai terlambat, ya, bangun pagi-pagi. Supaya apa? Supaya kita gembira. Ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah begitu kita buka mata, cobalah untuk merasakan sejuknya pagi hari, indahnya suasana rumah, ya. Kemudian kita rasakan, oh ternyata kita masih bisa bernafas, alhamdulillah. Kita masih bisa melihat, alhamdulillah. Kita syukuri apa yang kita dapatkan dan rasakan saat kita bangun. Ya. Kemudian setelah kita bersih-bersih dan ambil air wudhu, kita kemudian sholat. Ya, sholat, dan di dalam sholat tentunya kita coba untuk berdoa, memohon kepada Allah agar pada hari ini kita akan dilancarkan, dimudahkan, disukseskan, dan diselamatkan semua pekerjaan kita, ya, dan dijadikan menjadi berkah untuk kita semua. Setelah sholat, jangan lupa coba lakukan ini, yaitu bersedekah. Ibu tidak mengatakan harus banyak atau jumlahnya yang harus sekian-sekian, bukan. Tapi coba setiap pagi setelah sholat subuh, coba lakukan bersedekah. Selain itu, kita juga coba untuk tersenyum. Ya,
Kalaupun di rumah tidak ada orang atau belum pada bangun, cobalah kalian tersenyum di depan kaca. Lihatlah wajah kalian, wajah diri kita sendiri. Alhamdulillah, saya masih punya mata lengkap, masih punya hidung, masih punya pipi. Ternyata saya cantik, ternyata saya ganteng. Kita syukuri itu semua. Kita rasakan sejuknya pagi itu. Kita syukuri apa yang diberikan, yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya, kemudian setelah itu kalian mungkin akan melakukan kegiatan-kegiatan macam-macam. Kalau bisa kita awali dengan membaca Al-Quran sebelum kita membaca yang lain-lain, sebelum kita melihat hal-hal lain di luar sana. Kita coba untuk itu, ya. Dan jangan lupa di seharian itu cobalah untuk melakukan sesuatu kebaikan. Insya Allah kita akan merasa gembira, ya. Jadi gembira itu bisa kita buat dari diri kita sendiri. Lakukan segala sesuatunya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Semuanya karena Allah ta'ala. Nah, setelah itu berapa bulan atau berapa minggu dari uang sedekah itu kalian bisa sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bisa juga untuk menyumbang ke panti asuhan, atau bisa juga menolong tetangga, atau bisa juga untuk ikut membangun masjid. Masjid sekolah kita belum selesai ya anak-anak ya sampai hari ini, tapi alhamdulillah udah 50%. Ya, coba kalau kalian ikut serta di situ, satu saat masjid itu jadi, kalian akan ikut merasa bangga. Alhamdulillah, ternyata masjidnya udah jadi, bagus lagi, besar, megah. Wah, saya ikut loh waktu itu. Saya ikut membangun, ikut menyumbang masjid itu. Alhamdulillah, maka kebahagiaan itu akan terasa dalam diri kita. Ya, jadi cobalah. Ibu tidak menentukan berapa rupiahnya, tapi cobalah untuk setiap hari melakukan sedekah semampunya. Yang penting ikhlas karena Allah Ta'ala. Kalau kita memberikan kepada Allah, mosok kita berikan yang terjelek, mosok kita berikan yang terkecil, ya kita memberi kepada Allah. Tentunya kita ingin memberikan yang terbaik, ya, kepada sesembahan kita. Untuk itu, cobalah kita selalu untuk bersedekah, untuk selalu tersenyum dan mensyukuri apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Insya Allah kita akan bahagia. Dan jangan kaget kalau suatu saat nanti kalian sukses, ya, sukses sesuai dengan keinginan kalian, mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. Jangan-jangan itu semua adalah hasil dari sedekah kalian, dari doa kalian yang setiap hari, atau orang-orang lain di sekitar kalian yang ikut mendoakan kalian. Mungkin ayah, ibu, bapak ibu guru, teman, atau siapapun yang sudah kalian bantu. Ya, untuk itu selamat melaksanakan sedekah. Ya, jangan lupa selalu berdoa, selalu tersenyum, mensyukuri apa yang Allah karuniakan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat selama 2 hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semangat untuk seluruh siswa-siswi SMP Negeri 80 Jakarta dalam menjalankan ibadah puasanya. Semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.